Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nentono Aji dari kelas 2A D3TE absen 11. Di sini saya akan mencoba simulasi percobaan job 1, yaitu tentang intrusi eksternal. Yang pertama, langkah percobaannya yaitu buatlah rangkaian seperti gambar 1.3 pada Proteus. Nah, rangkaiannya seperti ini. Dan ini saya sudah membuat rangkaian di Proteusnya. Ada 8 LED disambung ke 8 resistor, kemudian dihubungkan ke pin B pada ATmega 16. Kemudian di pin D2 sama pin D3 terdapat 2 push button untuk INT0 sama INT1 yang terhubung ke ground. Langkah selanjutnya, buat flowchart pada lembar yang tersedia dengan ketentuan sebagai berikut. Jika tombol INT0 ditekan satu kali, aktif transisi low, maka nyala LED bergeser ke kanan satu kali. Jika nyala LED sudah mencapai ujung kanan, maka penekanan tombol INT0 tidak akan merubah keadaan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.4. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya, jika INT1 ditekan dan kemudian dilepas satu kali atau aktif transisi high, maka nyala LED bergeser ke kiri satu kali. Dan jika nyala LED berada pada posisi paling kiri, penekanan tombol INT1 tidak akan merubah keadaan. Nah, jadi ini bagian hitam ini adalah nyala LED. Jika ditekan INT0 maka akan bergeser ke kanan. Jika ditekan INT1 akan bergeser ke kiri. Nah, selanjutnya tulislah program pada Atmel Studio dan lakukan kompilasi. Kemudian lakukan simulasi dan amati. Berikut adalah program yang sudah saya tuliskan pada Atmel Studio. Yang pertama ada include avr io.h, kemudian ada juga include avr interrupt.h. Nah, untuk include avr interrupt.h ini bertujuan agar fungsi interrupt nanti bisa digunakan dalam program yang akan kita buat. Selanjutnya pada inmain, yang pertama ddrb saya beri logika 0xff. Ini bertujuan untuk mengeset ddrb sebagai output. Kemudian ada ddrd. Pada pd2 saya beri logika low, dan juga pada pd3 saya beri logika low. Ini bertujuan untuk mengeset pd2 sama pd3 agar menjadi input. Selanjutnya ada port D. Untuk pd2 diberi logika high dan PD3 diberi logika high. Ini bertujuan untuk mengaktifkan air pull up pada PD2 dan PD3. Selanjutnya kita mengeset global interrupt agar enable, agar interrupt bisa digunakan dengan memberikan fungsi say. Ini agar global interrupt bisa enable. Selanjutnya agar INT0 sama INT1 bisa digunakan atau enable, maka pada GICR kita beri logika high untuk INT0 dan logika high pada INT1. Selanjutnya yaitu ada MCUCR. Ini fungsi yang bertujuan untuk mengatur trigger interupsi. Nah, seperti pada soal tadi, untuk INT0 adalah aktif transisi low atau turun, dan untuk INT1 adalah aktif transisi naik. Sehingga yang pertama trigger interupsi untuk INT0, ISC01 kita beri logika high dan ISC00 kita beri logika low. Ini agar INT0 aktif transisi turun atau low. Kemudian MCUCR untuk yang INT1, ISC10 kita beri logika high dan ISC11 kita beri logika high juga, karena ini agar INT1 aktif transisi naik atau aktif transisi high. Selanjutnya pada port B7 kita beri logika high. Nah, ini berfungsi untuk sebagai awalan agar LED paling kiri pada PB7 menyala. Kemudian untuk fungsi while ini kita kosongkan saja. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi untuk interupsi 0. Apa yang dilakukan saat interupsi 0? Nah, saat interupsi 0, seperti pada soal, LED akan geser ke kanan satu kali. Jika LED sudah sampai ujung kanan, maka INT0 tidak akan lagi berfungsi.
Nah, sehingga fungsinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu port B akan digeser ke kanan satu kali. Ini agar LED geser ke kanan ya. Kemudian kita beri fungsi if port B sama dengan 0x01 atau port B menyala pada PB0 LED sebelah kanan paling kanan, maka GICR INT 0 kita beri logika low atau disable, sehingga saat LED sudah di ujung kanan atau PB0 INT 0 akan disable. Kemudian else saat INT 0 tidak berada pada ujung kanan, maka INT 0 adalah high dan INT 1 adalah high. Jadi saat LED tidak di ujung kanan atau PB0, maka INT 0 dan INT 1 tetap enable. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk INT 1, yaitu if port B sama dengan 0x80 atau port B menyala pada PB7, maka INT 1 kita beri logika low atau INT 1 akan disable. Nah, selanjutnya untuk else kita beri INT 0 logika high dan INT 1 logika high. Nah, jadi saat LED tidak di ujung kiri atau tidak menyala pada PB7, maka INT 0 dan INT 1 tetap enable. Nah, selanjutnya juga untuk else port B geser ke kiri satu kali. Nah, program saya sudah selesai, maka saya akan langsung simulasikan di Proteus. Berikut adalah rangkaian saya di Proteus tadi. Saya akan langsung coba simulasikan. Seperti yang terlihat, LED yang menyala adalah LED yang sebelah kiri atau paling kiri, yaitu pada PB7. Jadi seperti yang diprogramkan tadi, saat simulasi baru saja dijalankan atau pertama kali simulasi dijalankan, maka LED yang menyala adalah LED pada PB7 sebagai awalan. Kemudian kita akan mencoba untuk menekan INT 0. Pada program tadi, INT 0 adalah aktif transisi turun dan menggeser LED ke kanan satu kali. Kita akan mencoba. Kita tekan. Nah, LED akan bergeser ke kanan satu kali. Saat tombol INT 0 kita lepas, tidak akan terjadi perubahan karena INT 0 hanya akan aktif saat transisi turun. Kita coba tekan lagi INT 0. Nah, jadi hanya akan aktif saat transisi turun. Untuk INT 1 pada program tadi, LED akan geser ke kiri satu kali dan aktif hanya pada transisi naik. Akan kita coba. Kita tekan tombol INT 1. Nah, saat kita tekan belum terjadi apa-apa. Baru saat tombol kita lepas akan terjadi pergeseran karena INT 1 aktif transisi naik. Kita coba lagi. Nah, kemudian untuk INT 0, saat LED sudah mencapai ujung kanan atau paling kanan pada PD0, maka INT 0 tidak akan berfungsi lagi. Saat LED tidak berada pada ujung kanan, INT 1 dan INT 0 tetap berfungsi seperti biasa. Begitu juga dengan INT 1. Saat LED sudah berada pada ujung kiri, maka INT 1 tidak akan berfungsi lagi. Nah, saat LED tidak berada pada ujung kiri, INT 1 dan INT 0 berfungsi seperti biasa. Nah, dengan demikian berarti simulasi saya berhasil sesuai dengan program yang saya tuliskan. Sedikit tambahan mengenai program yang saya tuliskan tadi. Pada fungsi INT 1, alasan kenapa fungsi port B geser ke kiri satu kali saya tuliskan pada kolom else, karena saat disimulasikan, kita lihat. Nah, saat pertama kali disimulasikan, LED yang menyalakan sudah di ujung paling kiri. Nah, pada program tadi saat di ujung paling kiri, INT 1 harusnya tidak berfungsi. Nah, maka dari itu, saat program baru saja dijalankan, maka INT 1 tidak akan berfungsi. Dengan syarat fungsi port B ini harus ditaruh pada kolom else. Karena kalau kita taruh di atas sendiri, seperti pada fungsi INT 0,
maka waktu pertama kali program dijalankan dan kita tekan INT1, LED akan mati. Seperti ini. Saat program dijalankan, LED kan sudah aktif di sebelah paling kiri. Dan saat kita tekan INT1, nah LED jadi mati. Nah, ini adalah simulasi yang salah atau fungsi yang salah. Sehingga port B di sini kita betulkan, kita taruh di kolom else. Kemudian kita compile lagi. Nah, jika sudah, kita simulasikan lagi. Saat LED sudah berada di ujung paling kanan, paling kiri. Nah, INT1 tidak akan mematikan LED ini. Jadi ini fungsinya sudah benar. Terakhir, kesimpulan dari percobaan ini yaitu antara lain yang pertama, agar fungsi interrupt bisa digunakan dalam program Atmel, maka harus diberi include avr interrupt.h. Selanjutnya, agar interrupt bisa dijalankan, maka global interrupt harus enable. Selain itu, agar INT0 dan INT1 bisa digunakan, maka GICR untuk INT0 dan INT1 harus enable atau diberi logika high. Kesimpulan yang kedua, ISC00 dan ISC01 itu adalah untuk mengatur trigger interupsi INT0. Agar INT0 aktif transisi turun, maka ISC00 harus diberi logika low dan ISC01 harus diberi logika high. Kesimpulan selanjutnya, ISC10 dan ISC11 adalah untuk mengatur trigger interupsi INT1. Agar INT1 aktif transisi naik, maka ISC10 harus diberi logika high dan ISC11 harus diberi logika high. Selanjutnya, saat tidak terjadi interupsi, maka LED hanya akan menyala pada PD7 atau LED paling kiri. Namun, jika terjadi interupsi INT0, maka nyala LED akan geser ke kanan satu kali. Jika terjadi interupsi INT0 lagi, maka akan geser ke kanan satu kali lagi dan seterusnya sampai nyala LED berada pada PD0 atau LED paling kanan. Saat nyala LED berada paling kanan, maka INT0 tidak akan berfungsi lagi karena INT0 di-disable atau dimatikan, diberi logika low. Namun saat tidak berada pada paling kanan, INT0 dan INT1 akan tetap enable atau tetap high. Begitu juga saat terjadi INT1. Saat terjadi interupsi INT1, maka nyala LED akan geser ke kiri satu kali. Jika terjadi interupsi INT1 lagi, maka akan geser ke kiri satu kali lagi dan seterusnya sampai nyala LED berada pada PD7 atau LED paling kiri. Saat nyala LED berada pada paling kiri, maka INT1 tidak akan berfungsi karena INT1 akan di-disable. Namun saat tidak berada pada paling kiri, INT0 dan INT1 akan tetap enable atau tetap berlogika high. Demikian presentasi percobaan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.